Selanjutnya kita akan bicara mengenai aspek syariah di pasar modal. Diteruskan dulu Mas. Kalau kita tidak, saya ingin mengulang tadi definisi mengenai saham. Saham itu sebagaimana yang kita ketahui bersama itu merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya itu tidak diketahui atau saya sering mengatakan tidak dapat teridentifikasi. Maka sering dikatakan saham itu memang nggak bisa identifikasi itu kan, nggak bisa diidentifikasi. Maka sering dikategorikan saham itu adalah sukukun surat berharga tumas siluhisosan fi ra'si malis syarikah mutasawiyatul qimah ghairu qabiliyatin litadzi'ah wa qabilatun litadawul bituruqit tijariyah wa tumathilu huquqal musahimin fis syarikat allati ashamu fi ra'si maliha. Jadi, ia itu adalah bukti kepemilikan atas bagian daripada perusahaan yang batas bagiannya atau kepemilikannya itu hissatun sahihah. Itu enggak bisa teridentifikasi. Begitu juga itu mutasawiyatul qimah ya, bernilai sama kan gitu. Di samping itu ada tambahannya, dia dapat apa? Dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan dengan cara-cara yang sudah maklum ya, sebagaimana kita ketahui melalui bursa efek itu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Lah, kalau kemudian akadnya biasanya menggunakan akad adalah syirkah musahamah, yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham, bukan dengan nilai nominal yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah. Sekarang saya tidak akan bicara lebih jauh-jauh lagi. Penerbitan saham syariah boleh dilakukan terus Mas. Ini saya kira bisa dibaca nanti itu ya. Saya kira bisa dibaca itu. Penerbitan saham syariah nggak boleh macam-macam. Yang ingin saya soroti, yang ingin saya soroti pada halaman terus. Oke, sebelum itu, sebelum itu, nah ini yang saya soroti. Kalau kita merujuk ya, apa persyaratan sebuah saham dikategorikan sebagai saham syariah? Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama karena ini yang sering muncul pertanyaan. Yang pertama bicara soal core bisnis tadi disebutkan oleh yang pembicara yang pertama dan yang kedua, bicara soal core bisnisnya tentu bisnisnya di dalam hal-hal yang diperbolehkan. Bisnisnya adalah sesuatu bergerak dalam bidang yang tidak diharamkan. Satu. Yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah total hutang yang berbasis bunga atau ribawi di bank total aset tidak lebih dari 45%. Terus yang ketiga, pendapatan tidak halal di bank dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Pertanyaannya begini, ini yang sering banyak dipertanyakan oleh orang. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu? Apa argumentasi teologisnya? Apa dalilnya kok tiba-tiba ngomong 45%? Hutang riba apa total aset, hutang ribawinya tidak boleh melebihi 45% daripada total aset. Yang kedua, pendapatan non halalnya tidak boleh melebihi daripada 10%. Apa argumentasi untuk menopang pandangan ini? Begini, pada dasarnya di dalam fatwa-fatwa DSN, fatwa soal saham dijelaskan hal ini. Yang harus dipahami bersama-sama oleh teman-teman sekalian adalah bahwa ini pada dasarnya adalah hukum tadriji. Jadi bukan hukum final, ini merupakan penerapan hukum tahapan. Idealnya itu adalah 0%. Tidak boleh ada hutang ribawi, tidak boleh ada pendapatan halal 10%. Tidak boleh itu. Itu idealnya begitu. Nggak ada itu ditoleransi. Tetapi masalahnya kalau kita mau menggunakan 0%, mana ada nanti kita tidak akan mengalami perkembangan apa-apa. Ila yaumil qiyamah. Kalau masih kayak begitu dengan sistem yang seperti ini, tidak akan mungkin lahir nanti munculnya saham-saham syariah. Maka ini merupakan sebagai langkah awal untuk upaya menuju ke 0% gitu.
Jadi harus dipahami bahwa ini merupakan hukum tahapan. At-tadriju fil hukmi. Karena kalau kita tetapkan misalnya di negara-negara lain ditetapkan 30%. Di negara-negara lain ditetapkan 30%. Argumentasinya apa mereka? Karena astulus kasir katanya. Sepertiga itu banyak itu. Padahal soal banyak tidak banyak itu juga nggak begitu. Di kita pilihannya itu adalah 45%. Kenapa milih 45%? Ini jangan dipahami bahwa ini adalah hukum yang jadi begitu harus begini. Enggak itu loh. Tidak. Kita bahkan kepengennya turun lagi. Tapi ini terus ditahapi. Harus dikurangi, harus ada upaya gitu. Karena kalau kita menetapkan misalkan 30%, enggak ada saham syariah berat di dalam situasi yang seperti ini. Ini umul balwa kan kapasarannya itu kan. Kita menghadapi dilema yang sulit ya untuk dihindari. Kalau misalkan kemudian diturunin misalnya 0%, ya nggak ada nanti itu daftar efek syariah itulah. Kapan kita mau mulai dari pertanyaannya kapan kita mau mulai? Karena ini adalah merupakan bagian at-tadriju fil hukmi. Tahapan dalam untuk menerapkan hukum. Sampai nanti diharapkan bisa 0%, bisa 0% daripada hutang ribawi dan 0% atau 0% dari pendapatan non halal. Jadi harus dipahami bersama-sama, jangan dipahami di dalam konteks, oh ini dalilnya mana? Ya, sampai nanya dalil gimana itu. Kalau mau dipaksakan dalilnya, ada aja dalilnya. Ada banyak dalilnya, dalil aktar hukmul kul misalnya, yang mayoritas itu adalah status hukumnya dihukumi sebagai keseluruhan. Tetapi bagi saya bukan seperti itu sebenarnya. Yang harus kita pahami bersama bahwa angka 45% itu adalah merupakan bagian daripada hukum sementara, bersifat sementara, belum merupakan sebagai hukum final. Kenapa? Karena idealitasnya adalah 0%, baik pendapatan non halal maupun hutang ribawi. Jadi ini adalah bagian dari cara kita untuk menggiring menuju kepada 0%. Bahwa kemudian sampai hari ini belum ada perkembangan berarti, yang nanti kita akan lihat, ya kan? Kan masih setiap tahun dievaluasi biasanya di DSN itu, ada evaluasi, ada kajian-kajiannya. Kira-kira pasarnya gimana nih kalau kita turunin misalnya standarnya gitu. Nah, nanti kan biasanya ada kajian ya, biasanya nanya-nanya ke OJK juga itu kan, harus dilihat juga. Lihat fakta atau realitas di lapangan gitu. Jadi nggak bisa kemudian, wah ini tidak syar'i. Iya, kalau dikatakan iya, tetapi harus diingat bahwa ini adalah model penerapan hukum secara tadrijian, secara bertahap. Itu seperti itu. Selanjutnya, pemegang saham yang memiliki syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kain dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu penting itu. Harus dibersihkan. Terus, selanjutnya, prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat korup. Itu satu. Kata pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah walaupun settlementnya di T+3. Sekarang artinya T+2 katanya ya, berubah ya. Oke. T+2. Ya, T+2. Yang ketiga, mekanisme jual beli efek bersifat ekuitas menggunakan akad bai'ul musawah. Ya penawaran yang biasa saja, penawaran yang berkesinambungan untuk mencapai harga pasar wajar. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi isu. Menjadi isu itu kan, ini 3 hari terima barangnya kok. Padahal kita udah kan enggak. Ini disebut jadi gini. Ada istilah al-qabdu al-hakiki. Kalau kita beli misalkan saya punya handphone ini, itu saya jual ke orang itu qabdu al-qabdu al-hakiki. Tapi saham kan enggak seperti itu. Ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan mainnya terkait dengan soal administrasinya gitu. Nah, maka di dalam konteks ini pada dasarnya karena sebenarnya transaksi jual beli itu tak terjadi, perpindahan kepemilikan sebenarnya sudah terjadi. Yang belum terjadi itu adalah administrasinya kan gitu. Karena itu maka di dalam konteks ini jual belinya sah. Dan ini sudah dikatakan sebagai al-qabdu al-hukmi. Secara hukmi sudah dikatakan sebagai qabd diserah terimakan.